Perkenalkan, nama saya Endo Pardansiri Ringo. Saya dari kelas TS 21C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teknik fondasi. Pengertian dari teknik fondasi tersebut adalah suatu bagian dari konstruksi bangunan yang bertugas mendukung seluruh beban bangunan dan meneruskan beban bangunan atas ke dasar tanah yang cukup kuat mendukungnya. Fondasi disebut juga dengan pendemen dan disebut juga dengan struktur bangunan bagian bawah. Next. Kerusakan fondasi dapat berupa pecah atau mengalami penurunan. Kerusakan ini akan diikuti oleh kerusakan-kerusakan bagian bangunan lain, antara lain dinding retak dan miring, lantai bergelombang dan pecah, kedudukan kusen, pintu, dan jendela berubah atau bergeser, sudut kemiringan, tangga berubah, penurunan bangunan atap bangunan, runtuhnya bangunan, dan lain-lain. Next. Pembuatan fondasi sangatlah dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain berat bangunan yang didukung, jenis tanah dan daya dukungnya, alat bahan penyusun fondasi, alat tenaga kerja pembuat, lokasi dan situasi fondasi yang dibuat, biaya pembuatan fondasi. Perencanaan fondasi seharusnya dan sebaiknya mengikuti rekomendasi dari hasil penyelidikan tanah, soil investigation, yaitu suatu usaha penyelidikan dalam lapisan tanah untuk mengetahui kekuatan tanah tersebut. Next. Dari soil investigation yang dilakukan dapat diketahui jenis dan kekuatan tanah serta kedalamannya, kedalaman dan muka air tanah, perkiraan penurunan di kemudian hari, perkiraan beban maksimum yang diizinkan, dapat menentukan jenis fondasi. Next. Hal-hal yang dapat mengakibatkan kerusakan pada fondasi adalah perubahan fungsi gedung sehingga terjadi pembebanan yang melebihi kapasitas fondasi, bencana alam seperti gempa, banjir, tanah longsor, atau getaran yang terulang, akar pohon besar, kerusakan struktur tanah akibat adanya pembangunan gedung yang lebih berat di dekatnya. Usia fondasi mengakibatkan kelelahan bahan faktor ketidakpastian dan jenis tanah yang tidak seragam mengakibatkan terjadinya salah taksir dalam perencanaan dan lain-lain. Jenis-jenis fondasi dibedakan menjadi dua menurut kedalaman letaknya. Ada fondasi dangkal, shallow foundation. Adapun fondasi dalam, deep foundation. Next, fondasi dangkal. Fondasi dangkal adalah jenis fondasi yang dasarnya terletak tidak terlalu dalam dari permukaan tanah atas, dapat dikerjakan dengan alat sederhana oleh tenaga manusia, disebut fondasi dangkal. Bila kedalaman fondasi dari muka tanah adalah kurang atau sama dengan lebar fondasinya. Ini ada contoh gambarnya ya. Next. Untuk fondasi bangunan rumah tinggal dan gedung bertingkat biasanya dengan berat bangunan yang relatif tidak besar, maka biasanya cukup digunakan fondasi dangkal yang disebut fondasi langsung, yakni dengan memperlebar bagian bawah dari kolom atau dinding bangunan sehingga beban yang disebarkan menjadi desakan yang lebih kecil daripada daya dukung tanah yang diizinkannya. Dimensi fondasi dapat dihitung berdasarkan beban bangunan dan daya dukung tanah yang diizinkan. Ini ada rumusnya ya. Rumus untuk menghitung beban bangunannya. Next. Dalam memasang fondasi langsung perlu diperhatikan beberapa faktor. Letak dasar fondasi di bawah lapisan tanah teratas, topsoils yang mengandung humus atau bahan organik, sisa tumbuhan-tumbuhan. Yang kedua ada kedalaman tanah uruk, sanitary landfill atau tanah lunak.
kedalaman tanah yang dipengaruhi sifat retak-retak atau kembang susut, kedalaman muka air tanah, letak dan kedalaman pondasi bangunan yang berdekatan. Dengan beberapa pertimbangan tersebut, maka kedalaman dasar pondasi langsung di Indonesia diletakkan antara 0,60 meter sampai 300 meter di permukaan tanah. Next, berdasarkan bentuknya, pondasi langsung atau dangkal digolongkan dalam 4 macam adalah 1. Pondasi menerus continuous footing, dipasang di bawah seluruh panjang dinding bangunan dengan dimensi sama besar. Pondasi ini dipakai dengan kedalaman 0,80 sampai 1,2 meter dari permukaan tanah. Pondasi ini dapat dibuat dengan pasangan batu kali dengan spesimen 1 cm per 5 VCR. Untuk tanah lembek, pondasi dibuat dari beton bertulang atau kombinasi beton dengan pasangan batu kali yang di atasnya dipasang balok soft. Pada pondasi menerus ini, seluruh beban bangunan disebar meratakan sepanjang balok slope, kemudian diteruskan ke pondasi secara merata. Next. Kedua, pondasi telapak atau setempat individual footing dipakai pada kedalaman tanah lebih dari 1,2 meter dari permukaan tanah dan dipasang di bawah kolom-kolom utama pendukung bangunan. Seluruh beban bangunan dilimpahkan ke kolom-kolom utama dan diteruskan ke pondasi di bawahnya. Pondasi ini tetap dihubungkan oleh balok slope dengan pondasi setempat lain dan slope ditopang oleh pondasi batu kali. Pondasi setempat dipakai pada kedalaman 1,5 sampai 4 meter. Dengan tanah yang digali hanya pada di mana kolom-kolom utamanya ditanam. Sedangkan galian di bawah balok slope cukup dengan 0,6 sampai 0,8 meter. Jenis pondasi setempat berdasarkan bahan-bahan pembentuknya adalah plat beton bertulang atau pondasi telapak flat plate, dibuat dari beton bertulang berupa plat, tulangan kolom ditanam sampai dasar plat. Pilar pasangan batu kali dapat berupa kerucut terpotong, kubus tegak, ataupun juga bulat, pondasi sumur. Next, pondasi gabungan combined footing merupakan pondasi plat yang mendukung kolom lebih dari satu. Pondasi ini dipakai bila luas tanah untuk bangunan sangat terbatas, misalnya dari kanan kirinya sudah ada padat bangunan. Ini ada contoh pondasi kaki gabungan. Ini contohnya. Next, pondasi plat, made pondasi flat footing, merupakan pondasi yang dibuat berupa plat tebal dengan memperkuat balok-balok dari beton bertulang. Kedap air dipasang di bawah seluruh luas bangunan, dapat dimanfaatkan sebagai ruang basement di bawah tanah, untuk gudang, ruang mesin, atau tempat parkir. Pondasi ini biasanya dirangkai menjadi satu menerus dengan dinding beton kedap air sebagai turap penahan tanah sekeliling basement. Ini ada contoh gambarnya. Next, pondasi dalam atau deep foundation adalah jenis pondasi yang dipakai pada kedalaman lebih dari 6 meter dari permukaan tanah. Dasar pondasi ini terletak cukup dalam dari permukaan tanah di atas. Dikerjakan dengan peralatan berat dan tidak dapat dikerjakan oleh tenaga manusia. Disebut pondasi bila kedalaman pondasi muka tanah adalah sama atau lebih besar dari 5 kaki lebar pondasi. Ini ada contoh gambarnya. Next, pondasi dalam dibagi menjadi dua. Ada pondasi tiang pancang, adalah berupa tiang dari kayu, baja, atau beton bertulang, ditanam ke dalam tanah dengan mesin pancang. Tiang-tiang di atasnya dirangka menjadi satu dengan plat beton yang disebut kepala tiang pelkat.
Pur ini nantinya akan menjadi tumpuan dari kolom-kolom meneruskan beban kolom tiang di bawahnya. Di bawah satu pur umumnya terdapat 2 atau lebih tiang dengan bentuk tempang bulat, segi 8 atau segi 4. Diameter rata-rata 30 cm sampai 40 cm. Jadi kalau pernah dengar alat yang berisik atau disebut dengan paku bumi juga sih, itu yang dinamakan tiang pancang, itu alatnya. Next, pondasi sumur bor. Nah, kalau yang bor ini alatnya ini nggak berisik dia, jadi tidak seperti alat yang pancang itu cukup berisik. Dan biasanya kalau bor pile ini dipakai di kota-kota atau gedung-gedung, sedangkan kalau alat yang pancang itu biasanya dipakai yang jauh dari gedung karena dapat mengakibatkan kerusakan pada gedung tersebut karena getarannya. Next, pengertian dari pondasi bor adalah dengan membor tanah lebih dahulu sampai kedalaman rencana. Setelah itu diberi cor beton seperti tinggi dari atas, diberi tulangan baja sekeliling lubang untuk ikatan dengan tulangan kolom di atasnya. Pada pondasi bor tidak dipakai pur karena di bawahnya satu kolom hanya dibuat satu tiang bor dengan diameter besar-besar rata 1 meter atau lebih. Jadi tulangan kolom dapat dimasukkan langsung ke dalam sumur bor yang dicor bersama-sama. Next, pondasi. Ini contoh gambar dari pondasi bawah tanah, entah bor pile, entah pancang. Ini ada tiang pancang tunggal yang langsung dan yang tak langsung, telapak lurus. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.